Pada episode sebelumnya, di mana Si Hao mengalahkan Tincong tubuh kedua, dan tentu saja Si Hao lah yang menang ya guys ya. Tujuan mereka datang ke sana, ialah untuk membawa Qingyi pergi, yaitu tubuh kedua dari Peri Yuchan, yang secara tidak diduga-duga, membuat pelayan tua Istana Abadi turun tangan, sehingga gurunya Si Hao yaitu Qi Daolin yang sudah memperingatkan agar dewa sejati tidak menindas muridnya pun datang untuk membela muridnya. Pelayan Istana Abadi digeprek oleh Qi Daolin. Sementara Tincong dirampok sebelum kemudian dikirim pergi melalui portal teleportasi. Gimana cerita selanjutnya? Tanpa bacot lagi, yuk gaslah kita baku hantam. Di awal episode ini, kita diperlihatkan dengan adegan romantis antara Si Hao dan istrinya Qingyi, yang menghabiskan waktu di kolam peri Akademi Tianxiang pasca kegaduhan, yang disebabkan oleh Yuchan dan Tincong. Qingyi berterima kasih kepada Si Hao karena sudah membantunya, sebelum berbasa-basi sejenak dengan menanyakan apakah teman-teman Si Hao sudah tahu semua. Si Hao mengangguk membenarkan, karena memang teman-temannya, juga harus melakukan persiapan, dalam menyambut, kompetisi jenius. 3.000 negara, ngomongin tentang kompetisi jenius, ternyata Qingyi tidak berniat untuk ikut, karena tubuh kedua Peri Yuchan itu, ingin memasuki tanah Taois misterius untuk berlatih, sehingga, bisa mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan tubuh pertamanya. Si Hao dapat memahami keinginan Qingyi, dan tidak banyak berkomentar lagi. Hanya meminta bini pertamanya itu untuk tetap hadir dalam kompetisi 3.000 negara, dan melihatnya mengalahkan banyak orang-orang kuat di sana, Qingyi hanya bisa senyum-senyum kecil. Melihat kepercayaan diri Si Hao, yang memang belum juga luntur sejak dahulu, baru setelah berbicara santai satu sama lain, mereka sama-sama menginjakkan kaki di udara, di mana Qingyi memperingatkan Si Hao, untuk tidak lupa mendaftar kompetisi, sehingga dia benar-benar bisa melihat Si Hao baku hantam nantinya. Si Hao mengangguk sebelum kemudian mereka pun berpisah satu sama lain. Lokasi yang dituju Si Hao selanjutnya tidak diragukan lagi adalah Dojo Supreme, di mana gurunya ternyata sudah menunggunya, karena gurunya itu ingin mengajak Si Hao untuk melihat dunia luar. Namun ketika Si Hao sudah mengikuti dengan patuh, dia justru diperan sama gurunya karena diajak terbang selama berhari-hari, dan Si Hao pun akhirnya bertanya, apakah dia sudah didaftarkan ke kompetisi 3.000 negara? Qi Daolin malah ngomel-ngomel meminta Si Hao untuk memikirkannya sendiri. Si Hao hanya bisa menengus kesal melihat gurunya itu tidak bisa diandalkan, sebelum kemudian dia melihat pancaran energi Dao yang meledak-ledak dari kejauhan, di mana energi Tao itu berasal dari sebuah tempat yang disebut sebagai Tanah Bencana. Tanah Bencana benar-benar dipenuhi dengan energi liar dan kacau, di mana Si Hao sama sekali tidak mengerti apa yang sebenarnya ingin ditunjukkan Qi Daolin kepadanya di tempat ini. Baru setelah benar-benar sampai di Tanah Bencana, Qi Daolin melesatkan energi emas kemerahan ke Cakrawala, mengeluarkan teknik 89 surganya, dan membiarkan seekor naga langit dan pengemas menantang energi Dao keras dan liar. Di Tanah Bencana dua binatang kuno itu meraung dengan gemuruh, hingga pada akhirnya menciptakan ledakan dan benturan dahsyat, yang bahkan membuat dirinya sendiri serta Si Hao terhempas beberapa meter. Meskipun teknik 89 surga membuat energi di Tanah Bencana mengamuk, Si Hao bisa melihat jika lambat laun energi itu berubah menjadi tabir, seolah ingin melindungi sesuatu yang ada di dalamnya. Si Hao mengeluarkan pupil ganda untuk melihat bagian dalam tabir, hingga akhirnya menemukan sebuah lubang emas, yang merupakan pintu masuk ke dalam sebuah tanah Dao misterius. Melihat kesempatan itu di depan matanya, Si Hao dan Qi Daolin tidak mau menunggu lama dan akhirnya melesat menjadi dua garis cahaya yang menyerbu ke arah pintu masuk, hingga beberapa saat kemudian sampai di sebuah gua misterius yang dipenuhi oleh batu Huan Yuan. Qi Daolin meraba-raba bagian dalam dinding gua, ketika menyadari bahwa tanah Dao misterius yang mereka temukan di Tanah Bencana ini, tidak lain adalah sebuah gua kuno abadi. Batu Huan Yuan sendiri merupakan benda berharga, yang bisa digunakan untuk menempa senjata, sehingga Qi Daolin pun meminta Si Hao
untuk mengumpulkan batu-batu Huanyuan yang mereka temukan. Namun tepat ketika Si Hao mengambil batu Huanyuan di dalam gua, air muncul dari bawah tanah beriak, hingga membentuk seekor naga, yang merong dengan marah ke arah mereka, di mana naga biru itu tidak lain adalah sebuah kesengsaraan air yang mengamuk. Qi Daolin segera menginstruksikan Si Hao untuk berlari menghindari pengejaran kesengsaraan air. Namun Si Hao tidak bisa bergerak secepat Qi Daolin. Si Hao pun langsung tertangkap ke dalam penindasan kesengsaraan air, dan hampir saja pindah alam, kalau gurunya tidak buru-buru menariknya ke dalam penghalang energi. Qi Daolin memperingatkan Si Hao, jika air di sekitar mereka dipenuhi dengan aura abadi, yang mampu mengikis segala hal. Qi Daolin meminta Si Hao untuk jangan sampai terpisah dengannya, kalau tidak, gurunya yakin jika Si Hao tidak akan bisa bertahan lama di bawah penindasan kesengsaraan air. Baru setelah Dao murid guru itu bergabung, pertarungan Si Hao dan Qi Daolin melawan pengejaran kesengsaraan air pun tidak terhindarkan lagi. Adegan kejar-kejaran antara Si Hao, Qi Daolin dan naga itu berlangsung beberapa lama, sampai kemudian Si Hao dan gurunya itu terdorong masuk ke ruangan lain di dalam istana kuno, di mana ruangan itu diyakini Qi Daolin sebagai inti dari istana, yang mengandung banyak benda berharga. Si Hao yang masih terguncang oleh penindasan kesengsaraan, belum juga mendapatkan kesadarannya kembali, membuat Qi Daolin memutuskan untuk menjelajah inti istana kuno ini sendirian lebih dulu, sambil memuji keberuntungan muridnya, karena mendapatkan banyak keuntungan dalam petualangan panjang kali ini. Namun ternyata sebenarnya inti istana itu mengandung kekuatan ilusi yang sangat pekat, di mana kekuatan itu telah memasuki alam ilusi Si Hao, dan berusaha mengganggu kesadarannya. Qi Daolin masih asyik melihat-lihat berbagai batuan kuno di dalam inti istana, sampai kemudian pemimpin Dojo Supreme itu sadar, jika seluruh bangunan beserta isinya tidak lebih dari sekedar ilusi semata. Di saat yang sama, kekuatan ilusi dalam istana kuno, yang telah teraglomerasi menjadi sosok speakikis warna-warni, menjadi semakin mengamuk, dan berusaha menghancurkan dimensi tempat mereka berada saat ini, sehingga Qi Daolin pun berniat untuk membawa Si Hao untuk segera pergi dari tempat berbahaya ini. Namun ternyata Si Hao masih belum sadarkan diri dari pengaruh ilusi, sehingga Qi Daolin pun terpaksa memberikan pertolongan dengan menghantam tubuh psikis warna-warni demi membebaskan muridnya. Baru setelah menghantam psikis warna-warni, tanpa banyak berpikir Qi Daolin menarik tubuh Si Hao menjauh, sementara Si Hao yang ditarik tubuhnya juga lambat laun mendapatkan kesadaran, dan langsung terbelalak kaget saat menyadari bahwa dirinya baru saja terjerumus dalam ilusi psikis warna-warni. Tampak tidak terima, melihat targetnya melarikan diri begitu saja, dan mengejar Si Hao dan gurunya sampai ke sebuah tempat yang penuh dengan bara api panas. Kini Si Hao dan Qi Daolin harus menghadapi pengujian kedua mereka, setelah kesengsaraan air, yaitu mempertahankan diri dari permunian api yang mengamuk di dalam istana kuno. Qi Daolin berhasil menghancurkan satu permunian api yang membentuk pedang api panas, namun sayangnya, pedang api itu justru menjadi banyak, hingga berubah menjadi ratusan pedang api yang siap menggempur Qi Daolin dan Si Hao dari segala penjuru mata angin. Pengejaran pedang api itu masih terus berlanjut, hingga akhirnya Qi Daolin pun melepaskan tabir pelindung, yang mampu menghempaskan ke semua pedang api tersebut. Namun seperti masalah tidak pernah habis, sekarang Si Hao dan Qi Daolin telah disambut oleh gelombang banjir lava, di mana dalam lava itu muncul semacam pasukan mayat hidup, yang diambil dari ilusi orang kuno berselimut api yang langsung menerkam ke arah mereka berdua. Namun ternyata masalah belum juga berakhir, karena setelah dikalahkan oleh Si Hao, mayat-mayat hidup itu menyatu sebelum akhirnya membentuk seorang mayat hidup, yang berukuran ribuan kaki dan buru-buru meraung marah ke arah Si Hao. Beberapa saat kemudian, pedang api muncul di tangan mayat hidup raksasa. Sebelum diayunkan berkali-kali hingga membuat Si Hao melompat ke sana kemari, untuk menghindari serangannya, ketika hampir saja Si Hao digempur dengan pedang api raksasa inilah, muncul Qi Daolin yang akhirnya turun tangan, dan menghancurkan mayat hidup raksasa itu, dalam sekali gerakan.
Mayat hidup raksasa tidak berdaya menahan gempuran Ki Daolin, dan akhirnya terjerat masuk ke dalam lautan magma. Sekali lagi Ki Daolin memberikan selamat atas pemahaman Dao kuno yang didapatkan Si Hao dalam perjalanan kali ini, namun Ki Daolin juga harus mengingatkan bahwa kekuatan ini masih belum cukup untuk mengalahkan sang pewaris Istana Abadi Tincong. Jika pemuda jenius itu telah menggabungkan kedua tubuhnya, Si Hao sekarang jadi penasaran, dari mana kemampuan membelah tubuh ini. Dan tampak cukup terkejut setelah Ki Daolin menjelaskan, jika teknik luar biasa ini diciptakan oleh seorang makhluk abadi. Mendengar makhluk abadi, ingatan Si Hao langsung berlabuh pada sosok kuat di masa lalu, di mana sosok itu juga disebut sebagai makhluk abadi. Ki Daolin menjelaskan jika teknik membagi tubuh ini, membuat seseorang tidak akan bisa mati, kecuali kedua tubuhnya dihancurkan dalam waktu yang bersamaan, mereka akan terus beregenerasi, tidak menjadi lemah, malah makin memperkuat diri. Meski demikian, teknik pembelah tubuh yang dimiliki Istana Abadi tidaklah lengkap, dan hal itu membuat mereka tidak bisa mendapatkan dampak optimal dari penggunaan tubuh ganda. Kendati demikian, Istana Abadi masihlah salah satu eksistensi terbesar di alam atas, dan oleh karenanya, Si Hao tetap harus berhati-hati ketika harus berhadapan dengan Tincong suatu hari nanti. Nah, baru setelah menemani Si Hao jalan-jalan dan menjelaskan ini itu tentang Istana Abadi maupun teknik tubuh ganda mereka, Ki Daolin pun membiarkan Si Hao melanjutkan pertualangannya sendiri, karena dia ingin mengeksplor tanah bencana lebih banyak. Setelah itu, Si Hao pun tidak menunggu lama untuk meninggalkan tanah bencana dan menuju benua iblis, tepatnya di gunung berapi tempat Si Zongtian dia tinggalkan untuk memulihkan diri. Dua kakek cucu itu langsung berpelukan erat melepas rindu, karena memang untuk saat ini, hanya merekalah keluarga Si yang bisa bergabung satu sama lain. Si Hao tampak senang melihat kakeknya sudah jauh lebih sehat, sebelum kemudian memutuskan untuk join berendam dalam kawah gunung berapi, sambil bertukar beberapa kabar setelah mereka berpisah cukup lama. Si Hao menceritakan berbagai masalah yang dia alami, mulai dari keributan yang disebabkan oleh klan surgawi, di mana kekurang ajaran klannya Yunzi yaitu klan Celestial. Mendengar hal itu, auto membuat Si Zongtian marah besar. Untungnya masalah itu membuat Si Hao bertemu dengan Ki Daolin, dan tidak bisa dipungkiri jika pemimpin Dojo Supreme itu merupakan guru yang hebat. Obrolan berlanjut ke kompetisi Jenius 3000 negara, di mana memang harus diakui, kompetisi besar itu merupakan momen yang tepat bagi para jenius muda untuk berdiri di puncak dunia. Karena itulah, Si Zongtian buru-buru mengembalikan harta surgawi yang pernah diberikan Si Hao kepadanya, dan meminta cucunya itu untuk menggunakan harta tersebut dalam pertarungan. Si Hao menerima harta surgawi itu, dan balik memberikan hadiah lain bagi kakeknya, yaitu batu mandat ilahi, yang meskipun tidak bisa disatukan dengan tubuh karena bukan berasal dari klan surgawi, namun harta berharga itu masih bisa difungsikan sebagai tonik, yang selevel dengan obat-obatan pusaka Dewa Suci. Nah, karena tidak ingin menikmatinya sendirian, Si Zongtian pun membelah batu mandat ilahi itu menjadi dua, dan mengembalikan setengahnya kepada Si Hao. Si Zongtian juga menawarkan diri untuk menemani Si Hao mencari api kuno untuk menerobos ranah api ilahi, namun sepertinya Si Hao tidak ingin merepotkan kakeknya dan berkata jika dia sudah mempersiapkan metode lain untuk menerobos ranah. Si Zongtian tampak begitu bangga melihat kedewasaan Si Hao dan hanya bisa meminta cucunya untuk berhati-hati dalam menyambut kompetisi besar 3000 negara, tidak perlu menyiksa diri untuk meninggikan peringkat, karena tidak ada yang lebih penting daripada bertahan hidup dan berkumpul kembali dengan keluarga. Percakapan tadi sekaligus menutup episode kali ini guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih buat dukungan kalian. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian kata-kata dan pengeditan video. Bantu Mimin untuk share ke teman-teman kalian, agar Mimin semakin semangat untuk upload video ya guys ya. Sekali lagi Mimin ucapin terima kasih. See you guys.